Tak seorang pun dalam dunia yang tak pernah berdosa, karena sudah kudrat manusia tempatnya salah dan lupa. Itu Pak, nyanyi dari abang saya, Roma Irama. Lain mama, lain ayah kami. Ustaz, ada orang ceramah katanya. Apa ceramahnya? Katanya ada orang, setiap orang yang bersetubuh malam hari, malam Jumat, maka sama pahalanya seperti orang berangkat umroh. Oh, aku bilang Pak, enggak tahu aku hadisnya Bu. Oh iya Ustaz, Ustaz kami yang ceramah. Jadi kalau dia mau ngajak bersetubuh umroh yo. Oh, enak kali ku pikir kan. Ku tanyalah kawan ini, Ustaz ini. Oh, tak ada. Mana ada hadis yang mengatakan seenaknya orang bersetubuh pahalanya seperti orang umroh. Sama juga begini bukan? Orang yang bersetubuh malam Jumat membunuh orang-orang kafir. Bagaimana mungkin pula membunuh orang kafir? Awak yang enak, orang itu yang terbunuh. Ini contoh. Jangan diakal-akali. Kita kadang-kadang Pak, gara-gara itu saya nggak malu, saya betul. Makanya ustaz-ustaz, makanya booming ustaz-ustaz yang pintar, Adi Hidayat, Ustaz Abdul Somad, memang udah di otaknya jawaban itu Pak. Setiap masuk kertas, nah, ini, dalam kitab ini, hadis ini. Awak macam mana? Ya kan? Ustaz, apa hukumnya? Pernah lagi begini Bapak Ibu. Apa hukumnya Ustaz? Apa Pak? Hukumnya begini Ustaz. Apa? Pokoknya begitulah Ustaz. Apanya kawan aku pikir hukumnya begini, masalahnya begitu, pokoknya begitulah. Aku pun ya udahlah kalau begitu aku bilang. Jadi kalau pertanyaannya masalah akal, jawablah melalui akal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-karim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Bapak dan Ibu yang saya hormati, bersyukur dengan ungkapan lafaz alhamdulillah membuktikan kita tak pernah gelisah dalam kondisi apapun. Banyak orang ketika dapat rezeki lisannya mengucapkan kalimat puji, tapi ketika Allah tunda rezekinya ada dongkol dalam hati. Hari ini dan malam ini kita berusaha stabil sampai kita mati, tetap bersyukur dalam kondisi apapun, baik lapang mau sempit, baik sehat mau sakit, tertawa dan menangis, bahagia dan duka. Di mata Allah orang yang paling sempurna hambanya imannya, sebagai ladang, sebagai dia jalan masuk ke surga orang-orang yang sempurna takwanya. Hari ini kita nampak mulia karena masih Allah tutup aib kita, siapa kita sebenarnya. Maka bersyukurlah kita Bapak Ibu, Allah berikan kita kesempatan masih melaksanakan perintahnya dengan kekuatan dan yang kedua kesempatan. Kenapa Ustaz? Banyak orang yang sehat tapi tak sempat. Banyak juga orang yang sempat tapi tak sehat. Malam ni dua-dua kita nikmati. Sehat kita datang kemari, karena sempatlah maka sampai kita kemari. Mudah-mudahan Bapak Ibu jangan ada alasan Pak, nggak ngaji hari ini, nggak sempat aku. Tapi nanti pulang pengajian di rumah aja dia, ya kan? Macam mana Pak? Nggak ngaji kau? Ngaji macam mana lah? Pengen nyawa mau datang malam ni, cuman kurang sehat. Itu pula. Jadi dua-dua ini nikmat terbesar yang kita sudah jalani malam ini. Salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita layak menjadi umat yang mendapat syafaat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, saya mengutip dalam kitab Adabud Dunya wad Din yang ditulis Imam Al-Mawardi. Yang kedua, saya mengutip kitab Al-Adabus Syar'iyah yang ditulis Al-Imam Ibn Mufli Al-Maqdisi. Referensi yang ketiga, Hillatul Awliya wa Tabaqatil Asfiya yang ditulis Al-Imam Abu Nuaim. Beliau menyebutkan satu kalimat yang dipaparkan oleh keponakan Nabi
yaitu Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib ini Bapak Ibu salah satu dari golongan anak-anak yang pertama masuk Islam. Usianya masuk Islam usia 10 tahun. Apa pesan beliau? Inilah kaji kita malam hari ini. Qala Ali bin Abi Thalib, berkata Ali bin Abi Thalib, ihfazu anni khamsa, jagalah 5 hal dariku. Falau raqibtumul ibla fi talabihinna wal anqadaitumuhunna qabla an tudrikuhunna. Jika yang 5 ini kalian jaga, seandainya kalian mengendari onta ini sampai tua pun tak dapatmu yang 5 ini. Itulah bahasa pasarannya, Pak. Apa rupanya yang 5 ini yang penting ini, Bapak Ibu? Mudah-mudahan yang 5 ini bisa kita amalkan. Mudah-mudahan dengan kita mengamalkannya, tenang hidup kita, nyaman jiwa kita. Pertama, pesan Ali bin Abi Thalib, la yarzu abdun illa rabbah. Ini dahsyat ini. Jangan kau berharap sama orang kecuali berharap hanya kepada Tuhan, kepada Allah. Bapak Ibu, yang sakitan awak berharap sama orang. Jangankan orang, sama keluarga sendiri pun berharap. Kalau tak dihargainya harapan awak, sakit. Anak kandung berharap kali awak dibantunya, awak sekolahkan dia, awak kuliahkan dia, awak minta tolong berharap dibantunya, belum tentu dia mau bantu. Tapi kalau Allah, Allahu Akbar, siapapun kau, bagaimanapun kau, ku kasih rezekimu, asalkan jangan kau duakan aku, kata Allah. Maka mohon maaf ya, jangan berharap sama orang. Berharap awak Pak sama pejabat, bapak yang karyawan atau PNS, berharap awak sama bupati biar naik pangkat awak. Jangankan naik pangkat, dipindahkannya, sakit kali. Berharap awak kawan-kawan awak dekat sama awak, dihargainya awak, sakit pun awak tak ditengoknya, tak ditengoknya, menangislah. Allah, yang kuharapkan maunya datanglah pengajian silaturahim nih antara Masjid Nurul Ikhlas dengan yang lain. Rupanya waktu sakit awak harapkan tak ada yang datang orang tu menengok aku. Sakit kali. Makanya kata Ali bin Abi Thalib, berharaplah kau kepada Allah, jangan berharap kepada manusia. Seorang khalifah besar Muawiyah, apa kata beliau? Seorang sahabat besar Muawiyah bertanya kepada istri Nabi yang bernama Aisyah radhiyallahu anha. Apa pertanyaan beliau? Wahai Aisyah, tolong nasihati aku, tapi nasihatnya jangan panjang-panjang. Kenapa Bapak Ibu? Karena sejarahnya Pak, Nabi kalau ngasih nasihat tak pernah panjang-panjang. Khutbah Nabi paling singkat. Beda sama kita di Medan ini, beda sama kami ustaz-ustaz ini Pak. Ustaz-ustaz ini ada yang sawan mik, ada. Begitu dia pegangnya mik, tak ngerti waktu dia, termasuk Jumat. Kata Nabi, kalau kau beribadah untuk orang banyak, singkatkan. Falyukhaffif, ringankan ibadahmu, karena orang di belakang tak ada yang kuat menerima ibadah itu. Saya alhamdulillah Pak, kalau khutbah, ku baca, ku ambil secari kertas, ku buat sebagai tema, ceramah paling lama 15 menit turun. Kenapa? Ini pinggir jalan. Kadang-kadang khutbah ini khotib ni tak ngerti, lamanya luar biasa. Alhamdulillah, alhamdulillah. Wak yang di belakang mulai oyong, mulailah kau, mulai oyong. Apalagi kayak gini masjidnya Pak, sejuk kah? Mulai tengok. Apalagi dapat khutbahnya, pelan pula suaranya. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wahdahu wassalatu wassalamu ala rasulillah. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Wa depan itu mulailah Rabu 7 menit mulai oyong. 10 menit mulai berbayang ditengoknya ustaz tu, kok dua kepala ustaz ini. 15 menit mulai pura-pura tunduk. Saya alhamdulillah Pak, dibilang orang tua saya, Dil, yo mak, satu yang kusyukuri nak ya. Apa itu mak? Kau dikasih Allah suaramu kuat. Suara kuat ini membantu sebagai penceramah. Betul Pak, membantu. Adanya kadang-kadang penceramah ini Pak, banyak ilmunya, cuman itu pula kekurangannya dikasih Allah. Tak banyak pula, tak tinggi suaranya, orang enggak dengar jelas dia apa yang dibicarakannya. Kalau aku Pak, kalau Jumat, itulah modelku. Siapa yang mengantuk, itu yang ku tengok. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Waktu pun mulailah bangun dia.
Karena pengaruh juga itu. Pengaruh juga. Makanya jangan terlalu lama, jangan terlalu pendek. Nabi Muhammad kalau khutbah singkat khutbah. Makanya kata Rasulullah kan, kalau kau salat mengimami orang lain, falyukhaffif. Apa alasannya? Cuma 3. Innan nasat dhaif. Karena di belakang ada orang yang fisiknya lemah. Apalagi wasaqin, ada orang yang kurang sehat. Wadal hajah, ada orang yang punya keperluan. Kalau kau panjang ayatnya, lama gerakannya, makmum di belakang gelisah. Dia cuma numpang kemari, bukan orang sini. Menengok familinya sakit di ujung sana. Pas salat maghrib, begitu dah singgah dia kemari, dapat imam. Wasyamsi waduhaha. Yang datang ini, oh memanglah, kenapa lah kemari aku singgah gini. Makanya Pak, tujuan makmum berbalik ke belakang, tujuannya itu. Luruskan shaf, rapatkan shaf. Tengok, oh, ku tengok jamaah ni hari ni banyak orang yang musafir. Jangan panjang-panjang kali. Tapi begitu tengok, oh, banyak yang bermukim. Silahkan. Nabi Bapak Ibu kalau salat sendiri, Muhammad ini kalau salat sendiri menghabiskan surah Al-Baqarah dalam 2 rakaat. Dalam kitab Al-Wafa Ibnu Qayyim Az-Zawjiyah, itulah kitab 2 rakaat surah Al-Baqarah, 2 juz setengah. Tapi kalau solat sendiri paling ringkas ayatnya. Kenapa? Karena dia tahu macam mana fisik umatnya di belakang jadi makmumnya. Makanya Bapak Ibu, hari ini kita belajar jangan suka berharap kepada orang lain, berharaplah kepada Allah. Apa pesan Aisyah kepada Muawiyah? Kata beliau, manil tamasa ridha Allahi bi sakhatin nas kafahu Allahu muqnatan nas wa minal tamasa ridha an-nas bi sakhatillahi wa qalahu Allahu ilan nas. Siapa yang berharap kepada manusia, maka akan miskin dia tentang manusia yang diharapkan. Sebatas manalah Pak berharap sama orang. Saya pribadi Pak Muhammad, ini channel-channel ini bukan asing sama saya, ya kan? Mencirim syariah, Shahibul Qalbi. Saya kok ceramah Pak, tak peduli saya suka tak suka orang dengar ceramah saya, yang penting ku sampaikan. Tersinggung tak tersinggung, bukan kuharapkan diundang lagi. Yang penting sampai dakwahku. Kadang-kadang penceramah ini pasnya dalilnya, pas hukumnya tak terima jamaah, kami yang dipecat. Tak pernah ku Pak minta undang lagi tu. Terserah dia mau diundangnya tak diundangnya lagi. Yang penting sampai dakwah tu. Jangan berharap kita enak rasa jamaah, entah apa-apa yang kita sampaikan, yang penting salah, orang senang, batal hukumnya. Karena kau berharap diundang orang lagi. Karena itu yang kau harapkan, bukan harapan sama Allah. Makanya kalau saya berharap sama bapak ni Pak, Bu ya, berharap aku sama bapak ni, biar diundangnya lagi aku. Benci malam ni, tak diundang-undangnya lagi aku itu. Apa gunanya itu? Berapa banyak orang Muhammad sangkin berharapnya sama manusia, dipuji-pujinya jadi penjilat. Inilah orang yang nampak model orang mengharap kepada manusia. Kalau ada orang suka muji-muji Pak, itulah contoh orang yang penjilat. Makanya sekarang begitu. Aku paling benci aku itu, apalagi dalam berdoa. Oh, diangkat-angkatnya orang kaya ini. Oh, ya Allah ya Rabb, orang kaya ini hadir bersama kami ya Rabb. Beliau ini orang baik ya Rabb. Dengan tangan ya Rabb. Datang pula bupati, bupati kami hadir ya Allah. Beliau ini ringan tangan ya Rabb. Suka turun ke bawah ya Rabb, melihat fakir-fakir miskin ya Rabb. Panjangkan umurnya ya Rabb. Biar senanglah bupati ini Pak. Begitu habis ceramah, ku tanya ustaz ni, cair ustaz? Jong kata, rupanya berharap tambahan dia. Tak juga cair. Apa gunanya itu? Makanya orang yang ceramah berani dengan tegas, tak berharap dia dipuji orang lain dengan ceramahnya. Mohon maaf Pak, kita tapi orang yang begini tak suka orang. Makanya tengok apa sambungannya. Wa manil tamasa ridha an-nas bi sakhatillah wa qalahu Allahu ilan nas. Barang siapa yang mencari ridho manusia, barang siapa yang mencari ridho manusia, maka Allah murka, maka dia akan bergantung kepada manusia yang diharapkannya. Tapi kalau kita tadi pertama tadi, kalau kau berharap dengan ridho Allah, Allah cukupkan kau, Allah yang memberikan rezekimu. Mohon maaf Pak, saya pernah ceramah satu daerah, nanti dipotong aja nih Bang. Ceramah satu daerah, apa ceramahnya Pak? Diundang kepala daerah. Saat itu saya diuji begini, Ustaz, kalau Ustaz menyampaikan ini,
kita main berapa titik satu daerah, sekian puluh juta. Asalkan Ustaz menyampaikan dalam pemilihan gubernur nanti dan pemilihan presiden, kita buat nanti Ustaz programnya, yang boleh yang enggak boleh memilih pemimpin kafir, pemimpinnya, wakilnya boleh. Oh, saya tolak Bapak Ibu, tak dipakai kepala daerah itu saya. Dari ada kejadian Pak, meninggallah orang tua wali kota yang meninggal ini. Dia minta suka saya penceramahnya. Itulah kuasa Allah tadi. Datang saya dari Medan dengan sendiri. Korinya kori internasional, ya kan? Asal itu korinya Ustaz Darwin Nasibuan. Ginilah dia tahu kasusnya. Ustaz, diundang wali kota. Iya, kita kan yang masalah bukan wali kota, masyarakat yang minta kita penceramahnya. Gitu sampai saya Pak, di salam bupati itu saya, Ustaz, macam mana pun aku bencinya sama Ustaz, tapi kalau jamaah suka, nggak bisa kuhalangi. Nggak mungkin ku cari Ustaz yang kusukai. Kalau jamaah tak suka, tak juga terjadi acara ini. Saya salam, karena Allah yang menentukan langkahku kemari, bukan Bapak. Bapak, langkah Bapak cuma 2 tahun lagi. Itu pun kalau nggak ketangkap. Kalau ketangkap, habis malam ini. Diam dia. Memang mulut kawan nih katanya. Aku diam aja Pak. Tengoklah Pak, zaman sekarang ngeri. Kenapa? Berharap sama gubernur, habis gubernur, habis. Berharap sama bupati, calon awak. Kalau saya duduk, ya kalau dah pakai kalau Pak, jangan berharap. Kalau saya nanti jadi kades, kalau dah pakai kalau, jangan berharap. Ya kan? Kalau dah pakai kalau, nggak ada itu. Bohong semua itu. Sebelum jadi apa-apa, ramahnya minta ampun. Pengajian datang, safari subuh datang, orang meninggal datang. Begitu udah duduk, awak undang baik-baik, tak pernah datang. Kenapa? Udah dapat harapan dia tak butuh sama kita. Makanya kok sama Allah, mau sama siapa kau, macam mana banyak dosamu, aku yang menentukan rezekimu, asalkan jangan kau durhaka kepadaku. Makanya Pak, cuma satu syaratnya, jangan kita syirik sama Allah. Kan kasihan Allah terhadap diri kita. Kenapa? Udah baik aku samamu, kau duakan lagi aku. Jangankan Allah diduakan, istri kita diduakan, sakitnya luar biasa. Apa enggak murka Allah kalau kita asingkan dia, tak pernah berharap kepada Allah? Jangan berharap. Istri sama suami juga begitu, enggak, jangan berharap kali. Meninggal pun awak Pak, bentarnya menangis ini. Apalagi laki-laki, nggak usah berharap kali. Bohong semua ini, bohong. Meninggal bininya, Allah deh, Allahu Akbar. Siapa kawan abang lagi deh? Kaunya kuharapkan bisa jaga abang sampai tua. Apa pula 5 hari udah nikah waktu lagi. Sama anak, saya alhamdulillah bukan menceritakan, tapi ini memotivasi. Makanya saya 5 yang saya kuliahkan Pak. Saya bilang sama istri saya, Dek, ya Bang, jangan kau berharap kalau orang ini besok sarjana, orang itu yang bantu kita sampai tua. Aku hanya tujuanku satu. Kenapa aku mau habis-habisan untuk sekolah adik-adikku sampai 5 orang, biar masa tua orang tuaku tak mikirkan belanja orang ini. Dia udah 60. Kalau 60 tahun dia masih ada anaknya yang kuliah, bagaimana stres masa tuanya? Makanya ku tarik semua ke Medan Pak. Alhamdulillah Bu, dari 5 udah 4 sarjana, tinggal 1 lagi. Bukan berharap, udah ada, udah kerja semua. Kadang-kadang Muhammad kok dibilang memang manusiawi Pak. Kadang-kadang awak minta tolong, bukan minta sesuatu, minta tolong pun nggak bisa Bang, nggak ada waktu. Tapi mengaji awak makin lama, begitu rupanya ya. Kadang-kadang awak tolong, tak dihargainya yang ditolong awak. Inilah kaji ini Pak. Semakin kau berharap sama manusia, makin mudah sakit hati. Makanya ada bahasa guru saya, jangan kau berharap orang yang kau cintai, kadang-kadang orang yang kau benci itu yang mengerti hatimu. Contoh, saya kenal dengan Bang Mas Edi. Saya kenal dengan Bapak nih. Kenal dekat. Belum tentu Muhammad yang kenal ini bisa yang awak harapkan apa yang awak minta dari beliau. Tapi ada kadang-kadang yang tak dikenal, minta tolong awak kadang-kadang Pak, ada keperluan. Dia yang terbuka hatinya menolong kita. Dulu anak awak mau kerja, familia awak kandung, awak minta tolong, Bang masukkanlah Bang anak abang dulu. Udah lama ini nganggur ini PPKI. Apa kata famili ini? Begini, nah kalau orang lain bisa kita sorong, cuman ini kan orang dalam. Ngertilah kau, siram-siram dulu sikit. Famili Bang, justru famili agak miring sikit. Kalau orang lain beda. Allahu Akbar. Kalau orang lain berapa? 30 juta kalau honor. Kalau orang dalam 15. Kalau kau karena adikku bisa lekun aku ke atas 12 juta. Awak berharap ditolongnya, awak pula yang diolahnya. Udah banyak kejadian begitu.
Makanya caleg-caleg itu Pak, kunasihati itu, jangan berharap kau yang kau kasih 50.000 dia yang menangkan suaramu. Makanya saya pernah diajari orang, Ustaz kan banyak pengajian, ini jamaah Bu, diajarin aku, caleg lah, caleg kan lumayan, satu perwiritan 200 orang, dah begitu nanti doa dapat 2.000 3.000 kan duduk jadi anggota dewan. Belum tentu jamaahku yang kenal samaku berharap orang itu yang milih aku, belum tentu dipilihnya aku Pak. Dah begitu tak duduk ustaz ni pasti sakit hati dia, diundang pun tak mau datang lagi. Kenapa? Tak menang dia. Kenapa dia sakit hati? Berharap dari jamaah biar duduk jadi anggota dewan, ternyata Allah tak berkehendak. 4 kali 3 kali caleg tak duduk-duduk, merajuk sama BKM, merajuk sama ketua wirid, mik yang disedekahkannya ditariknya balik lagi. Banyak kejadian. Nah, jadi Pak jangan, ya. Jadi kalau berharap, ya Allah Ustaz, anakku 4 Ustaz, awak harapkan tua besok dia yang menolong awak, menjuali aku Ustaz, memasukkan anak aku ini Ustaz ke polisi. 2 rantai ku jual Ustaz, udah jadi polisi anakku ini, minta tolong awak Ustaz. Allah, nikah dia sama biniknya ini kayak Allah, kayak mak lampir, politnya luar biasa. Udah aku bilang jangan kau sama dia, bandal Ustaz, bandal. Nikah juga ini entah siapa lah ku harapkan Ustaz, dianya anakku yang menjadi. Inilah kaji kita, semakin kau berharap kepada manusia akan mudah tersinggung hati kita. Ingat ceramah ini Pak, saya belajar, oh betul juga ya, semakin berharap awak sama orang tak dihargainya harapan awak, murah kali tersinggung itu. Itulah contoh orang yang mudah merajuk. Ya, dah itu yang pertama. Yang kedua, wala yakhafu illa dzambah, jangan kau takut kepada siapapun, yang perlu kau takuti macam mana dosamu dalam hidupmu selama ini. Bapak Ibu yang saya hormati, kita Pak sebenarnya kalau karena sayang Allah sama kita, ditutup Allah aib kita, itu bukan memberikan peluang kita selalu berbuat dosa. Ada ungkapan ulama yang sangat indah. Apa kata beliau? Lau kana lil khotoya rihun la aftaduhan nasu walam yatajalasu. Seandainya setiap manusia berbuat salah, ada unsur bau dalam tubuhnya, la aftaduhan nas walam yatajalasu, akan terbongkar dia, maka orang pun tak akan mau duduk dengan dia lagi. Kenapa? Tahu orang. Makanya Pak, kata Umar bin Khattab, saya paling suka orang yang berani menasihati saya, membuka aib saya, tapi 2 mata. Tapi zaman sekarang Bapak Ibu, kalau kita tak cocok sama orang Bu, jangan waktu rame Pak. Ada bahasa ulama, memberikan nasihat yang terbaik jangan dikomentari dan jangan tengok orangnya. Begitu salah imamnya, kurang cocok, kurang pas bacaannya, ada yang ngerti di belakang, hafal Quran, pergi semua orang Pak baru datangi, wah salah Al-Fatihah, wah di mana salah Ustaz, ini salah, oh ini juga salah, makasih Ustaz ya. Iya, bukan apa-apa wah, aku tadi numpang kemari singgah, wah jadi imam, kurang cocok kurasa tadi bacaannya, cuman lagi rame orang, wah kutunggulah pulang, inilah yang salah wah, makasih Ustaz ya, mudah-mudahan Ustaz ajari aku nggak salah lagi aku jadi imam. Diterimanya. Tapi cuman sekarang panjang-panjang salah. Oh, udah nggak pandai maju. Ini mohon maaf, berantem pun jadi. Nggak sore kau, nggak sore kau. Main kita berantem orang tuh. Dosa. Di zaman sekarang tuh begitu Pak. Makanya mohon maaf Bu ya Pak, saya kalau dah secongkel aja sedikit dibuka Allah aib saya, tak laku ceramah ini Pak. Tak laku. Kita pakai jubah, pakai baju koko, pakai peci. Yang mau maaf ini Pak, kalau hadir bini bapak, kadang-kadang nengok bapak, gaya. Dia pun keke nengok kita. Kalau gaya nggak tahan awak. Woi, kayak kiai di rumah kentut sembarangan, prot. Tapi siapa yang tahu? Istri. Makanya syukur punya istri yang pendiam. Ya, kenapa? Kalau istri yang pendiam tak banyak ceritanya, akan terjaga aib kita, apa yang dia tahu dari kita. Tapi bahaya juga istri pendiam Pak, kalau masalah urusan materi. Kenapa? Terpantang terletak dompet, diam-diam hilang limpul. Ini bahaya juga. Ya kan? Ini bahaya juga. Jadi ada juga baiknya, ada juga buruknya. Bapak Ibu yang saya hormati, masalah dosa ini Bapak Ibu,
makanya kita melihat bagaimana ungkapan ulama tentang dosa kita. Kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis qudsi, ya ibn Adam, law balaghul junubuka ananas sama, summa astaghfartani ghafartu laka wala ubali. Hai anak Adam, seandainya dosamu seisi langit, Allahu Akbar, seandainya dosamu seisi langit, lalu kau minta ampun kau terhadap dosa-dosamu kepadaku, ghafartu laka wala ubali, ku ampuni dosamu, aku tak peduli. Yang kedua, ya ibn Adam, law balaghul junubuka ananas sama, summa astaghfartani ghafartu laka wala ubali. Tadi langit. Yang kedua, seandainya dosamu seisi bumi, kau datang minta maaf kepadaku, ku maafkan, kata Allah. Kurang apa kita, Pak? Tapi zaman sekarang, dosa orang kita lihat nampak segunung, dosa sendiri secuil depan mata nampak kayak semut. Padahal orang beriman, kata Nabi, kau anggaplah dosamu menimpah gunung, kau anggap kesalahan orang secuil seperti semut. Kita tidak. Oh, kalau salah orang luar biasa. Makanya Pak, kalau ada orang berubah kemari yang dulu tak pernah ngaji, tiba-tiba 1442 ini dia tiba-tiba rajin wirid, jangan diejeki, Pak. Berarti dia ingat dosa-dosa dia, ingin hijrah lebih baik lagi. Ini enggak kita, begitu masuk stop lama. Stop lama. Emosi dia, Pak. Kau enggak sur kau. Semua salah sama kau. Enggak datang salah. Nanti awak datang katanya cari muka. Nanti enggak datang 2 kali, dikeluarkan di grup. Enggak masuk STM, pecat. Nah, ini pula. Serba salah kita ini. Maka kalau ada orang menyesuaikan keinginan orang tapi ingin dipuji karena kesalahan, jangan harap. Biar lawak disalahkan orang lain, yang penting kita berubah. Itu dia, Pak. Ibu pakai jilbab kemana-mana, bukan? Oh, muallimah, hajjah, diejek orang itu. Tapi orang yang tak berjilbab, orang yang pakai baju you can see, orang yang pakai celana ketat, tak pernah diejek orang. Padahal sudah jelas dia berbuat dosa, tapi orang tak pernah menghinanya. Tapi ada orang meninggalkan masa lalunya dengan dosanya, berubah lebih baik, orang pasti membicarakan masa lalunya. Oh, ini orang dulu ngeri ini. Sekarang ya 2 bulan ini baru berubah. Dulu, pemain lama ini. Tako yang garap sana, dia lah itu. Penggarap ini, ngeri ini. Berapa nyawa orang dihajarnya? Ngeri. Kenapa? Dia nggak main cucu, main. Ada pintar-pintarnya. Apa itu? Iya, bodoh-bodohi orang. Itulah pintar-pintarnya. Tidak ada gunanya, Bapak Ibu, kan? Nah, makanya kok diingat, bukan? Tak seorang pun dalam dunia yang tak pernah berdosa, karena sudah kudrat manusia tempatnya salah dan lupa. Itu, Pak, nyanyi dari abang saya, Roma Irama. Lain mama, lain ayah kami. Ya kan? Iyalah. Nah, saya, Pak, jujur, kalau yang jumpa sama saya tanda dia siapa saya, tak berani saya ceramah. Mana berani? Makanya beberapa kejadian semalam itu ada juga di YouTube bapak kami ini. Saya potong, ya kan? Kawan satu kamar, kawan satu sekolah, kawan satu pesantren, kawan satu penjaga masjid. Kawan saya, Pak, kejadiannya di mana itu, Mas? Telaga Sari. Coba datang dia, Pak. Oh, gini juga jantungku. Mati lagi. Aduh, datang pun. Kenapa? Tahu dia macam mana aku. Seandainya ditengoknya aku, gaya gaudil. Ceramah. Betul, di sampingku pula dia, Pak. Alah, gini-gini aja jantungku. Geser. Aku mau apa? Geser kau, aku bilang. Enggak maksudnya aja. Tak mau dia pindah. Memanglah kawan, aku pikir. Nah, itulah dia. Kenapa, Bu? Makanya kita mengakui dosa, jangan mencari dosa orang lain. Nah, makanya Pak tadi, la aftaduhan nas wa lam yatajalasu. Saya pribadi abang-abang kami ini, Muhammad, saya bilang itu, Bang, ada yang enggak cocok, Bang. Mana yang salah, Bang? Ini begini. Maunya begini. Nikmat, Pak. Saya pribadi nikmat kali kalau ada orang menyalahkan kita. Nikmat kali. Tapi kita tak pernah menerima kesalahan yang pernah dikuturkan orang lain. Tak pernah kita terima. Kau macam mana? Kau diam kau, nggak suara kau. Macam kau pula yang paling suci. Itu pula kata orang. Itu yang kedua. Yang ketiga, apa ungkapan Ali bin Abi Thalib? Ini pula yang ini untuk kami ini. Allahu Akbar. Wala yastahi jahilun ay yas'al amma la ya'lamu.
jangan pernah kau malu bertanya apa yang enggak tahu kau. Ini Muhammad Pak. Jangan pernah malu bertanya apa yang tidak tahu kau. Saya pribadi di channel ini saya sampaikan. Saya belajar baca kitab, menterjemahkan. Itu ada kawan saya yang sama-sama dulu berangkat ke Mesir. Asli orang rantau perapat satu kampung. Waktu tes ke Mesir Pak, cuma 5 orang yang diterima. Salah satunya aku tak diterima. Bukan diterimanya, aku lah yang enggak diterima. Dah. Begitu waktu itu beliau ini luar biasa. Kok dibilang orang, Ustaz bukan tamatan Mesir, tapi kalau ceramah dalam kitab ini begini, dari mana belajar kitab? Saya sampaikan di channel ini, nama guru saya, orangnya sederhana, Masya Allah, sederhana orangnya, kemana-mana pakai baju pendek, pakai baju kaos Pak, tapi kalau baca kitab luar biasa, sekelas dokter pun dia menerjemahkannya. Saya bilang, kenapa tak mau kau ke publik? Aku tak pandai bercakap. Kau kan banyak cakapmu. Makanya apa yang mau kau cakapkan bilang sama aku biar ku bantu. Allahu Akbar. Tiap malam, Muhammad Mas, tiap malam, Ustaz, apa artinya ini Ustaz? Begini. Ini artinya begini. Kalau diterjemahkan macam mana biar bagus? Begini caranya Ustaz. Terjemahnya udah bagus, tapi bahasanya untuk orang awam begini yang cocok. Makanya sampaikan nama beliau Al-Ustaz Henry Siregar LCMH. Mudah-mudahan saya sampaikan ini Pak, bukan saya yang pintar, beliau yang pintar di belakang, tapi tak mau dipublikasikan karena kerendahan hatinya. Diakui dia tak pandai banyak cakap, tapi banyak ilmunya. Aku terbalik pula, satu yang ku sampaikan banyak cakapku. Itulah dia. Ini aja baru 3, 2 lagi Pak. Udah hampir 1 jam itu Beda-beda manusia ini Pak, beda-beda. Jadi jangan malu. Saya pribadi tak pernah malu saya, betul. Begini saya kirim, saya screenshot. Ini kitabnya, halaman ini. Coba cek. Alhamdulillah, tiap hari Senin ke rumah selalu saya panggil Pak. Senin pertama dengan ketiga selalu saya datangkan beliau ke rumah saya pribadi untuk ngajari saya. Bukan paten kali aku ceramah, bukan macam-macam. Sekarang enak jadi penceramah. Tak ada modal ilmu asalkan pandai bercakap. Jadi inilah yang dibuat Ali bin Abi Thalib. Jangan kau malu bertanya yang tak tahu kau. Kalau kau orang tak tahu, sampaikan kau tak tahu. Zaman sekarang tebal, enak Pak jadi ustaz, enak. Oh enak kali. Agak bergaya bapak sih, apalagi punya jenggot bapak kayak bapak ni, agak tebalkan besok Pak. Insya Allah ustaz yang betulan pun jantungan. Mak, tak, ini ustaz tengok ini, agak bergaya sedikit Pak. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Saya ustaz, alhamdulillah. Dari mana Ustaz? Fayaghli. Agak-agak ke Arab-Araban sikit. Fayaghli. Fayaghli ya? Aghim. Fayaghli. Asal dari mana? Asal dari Aceh. Aceh. Sad. Aceh. Atau Asta. Aceh. Aceh. Subhanallah. Astagfirullah. 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 Makanya saya pernah ceramah daerah Langkat. Saat itu di Langkat itu khusus Pak ulama-ulama Banten yang diturunkan mengaji di pesantren itu. Jadi saya ceramah beginilah. Waktu itu pakai nggak ada sorban, ditunjukkan. Waktu itu korenya pun Ustaz Darwin Hasibuan. Diginikannya saya, Ustaz itu hafal alfiyah. Masya Allah. Ini Ustaz hafal Quran. Hati-hati kalau ceramah. Saat itu saya di pesantren Pak. Gini aja jantungku. Makin dikasih taunya, makin gak enak aku. Mati lakin Allahu Akbar. Tapi mohon maaf ketika saya ceramah di belakang dia ngerasa mungkin dia waktu ceramah ada orang berilmu di depan dia. Makanya saya Pak Ustaz Henry ini Mas, saya tak berani. Kalau di mana Ustaz ceramah dekat rumah dia masjid, saya yang ngisi Maulid Nabi, diteleponnya, Ustaz di mana ngisi? Udah nampaknya spandukku. Kosong aku malam ini kosong. Datang dia di depanku. Allah alhamdulillah. Pucal aku, tolonglah geser, baru mundur dia ke belakang, baru lancar aku bercakap. Kenapa? Dia tahu keilmuan kita. Dia tahu. Maka kita hari ini Pak, kenapa orang pede bercakap? Saya tak malu saya nengok buku begini. Kenapa? Takut aku bersalahan. Entah apa yang ku sampaikan. Bagusan aku merasa boleh ku tengok tulisanku. Walaupun Muhammad dianggap orang nengok catatan. Tak apa-apa nengok catatan. Asalkan jangan lari-lari bahan awak kemana disampaikan. Itu nasihat guru saya, Ustaz Henry Hasibuan, Ustaz Henry Siregar. Katanya, jangan malu kau buat tulisan. Jangan kau malu mencatat. Begitu kau mencatat, kau tengok catatanmu walaupun udah hafal kau. Makanya hafal Quran pun begitu Pak. Walaupun hafal Quran ketika disuruh baca, minimal dibuka saja. Jangan awak sok pateng-tengan. Mentang hafal Quran 30 juz, ditutup. Begitu lupa, sadaqallahul azim. Itu Muhammad.
Ini kata Ali bin Abi Thalib, jangan malu kau bertanya masalah apa yang enggak kau tahu. Ya, jangan malu bertanya. Makanya Bu, kalau anak rajin bertanya, jangan marahi. Itu pengen jadi orang pintar. Saya tiap malam Pak, tiap malam, asalkan saya tanya, Ustaz ada kegiatan? Lagi kosong. Dia ngajar di Harapan. Oh ya lagi kosong Ustaz. Oh kuserlit, aku tadi baca kitab Ustaz kayak gini. Macam mana Ustaz yang betul maknanya? Begini. Sampai pernah kami Pak sebelum menikah beliau, saya pernah muzakarah sampai jam 4 pagi sampai sahur. Begitu dia menikah, menangis aku Pak. Oh ya, kuranglah waktu dia sama aku belajar. Karena butuh nyawa orang berilmu. Kalau yang bercakap ni banyak Pak. Tengok YouTube, tengok YouTube kami, jadilah itu. Catat, selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. MZ. Bapak Ibu yang saya hormati, hidup ini singkat, betul. Kan mirip kan Pak? Tapi apa guna? Maka kalau ada ustadz orangnya sederhana, walaupun tak populer jam terbangnya, tapi banyak ilmunya, tolong hargai yang begini Bu. Inilah yang menyelamatkan kampung kita. Ustadz kondang pun dia kalau tak ada waktunya untuk kita, tak ada gunanya ilmunya di kampung kita itu. Mohon maaf, itulah bahaya. Makanya saya mohon maaf Bapak Ibu, di tempat saya tinggal, saya dimasukkan pengajian. Kenapa? Masa awak di samping rumah awak pun tak mengaji? Kan parah kali itu. Itulah menunjukkan kita masih banyak ustaz-ustaz yang tawadu. Saya pribadi Bapak Ibu, kalau tahu Ustaz Endro di sini, tanya sama Mas Idin, datang dia itu. Saya kadang-kadang malu saya. Dia kemana-mana ceramah ikut mendengarkan. Sekelas dia ustaz, Muhammad ketua FKSM, satu kecamatan ini, luar biasa kan? Dia masih mau mendengarkan ceramah ustaz. Sesama ustaz lah yang paling parah dan tak mau mendengarkan ceramah orang. Kenapa? Merasa dia diceramai. Aku ustaz kok. Allah siapa kali kau? Tahan dia tak datang walaupun di rumahnya dia. Enggak datang ustaz, berisi pada nonton TV dia. Aku langsung aku ini Pak. Jadi Muhammad, saya berharap jangan malu. Yang keempat, ini pula yang kena sama orang berilmunya. Apa pula? Wala yastahi alimun idza su'ila amma la ya'lamun ay yaqula Allahu a'lam. Kau jangan malu mengatakan yang tak tahu kau, walaupun kau orang berilmu. Ucapkanlah ketika kau tak tahu ditanya orang, Allahu a'lam. Orang Arab Pak, kata guru saya tadi nih, dia alumni Mesir, ya, alumni Mesir, dikata, oh kami ustaz dulu waktu belajar di Al-Azhar, biasa itu doktor, profesor, kalau ditanya mahasiswa, jawabannya Allahu a'lam, aku tak tahu, hanya Allah yang tahu. Kalau kita di Medan ini Pak, semua dijawabnya. Menurut saya, entah siapapun dia, menurut saya, kalau enggak kayak gini, salah. Itulah penyakit kita hari ini Pak. Di pandangan di masyarakat umum, baru 2 kali mengaji, oh ya macam dia ulama. Ini salah. Saya bilang, guru kami bilang. Pokoknya guru, nama gurunya pun lupa dia. Guru kami bilang, aku udah lama aku ngaji. Padahal diakuinya ustaz tuh, ustaz ada murid ustaz kayak gini. Enggak, udah lama. Iya, saking lamanya ngaji, tak datang-datang, makanya lupa gurunya. Termaksud kita ini Pak, alhamdulillah, tolong budayakan mengaji ini. Ini kan mengaji kumpulan Pak kan, mingguan ada Pak di sini, pengajian mingguan. Sebulan 2 kali Pak. Di masjid ini pengajian rutin enggak ada Pak. Tolonglah Pak, kan butuh kita orang berilmu di daerah kita ini. Tak pun mohon maaf, saya selalu sampaikan. Contohnya, jangan takut kita masjid ni habis anggarannya untuk acara keagamaan, meningkatkan keilmuan. Cuma memang ada penyakit BKM. Ditegurnya Ustaz, ya, kami tak buat di sini Ustaz pengajian, bukan enggak ada duit kami bayar Ustaz, tapi enggak ada jamaahnya Ustaz. Pernah kami buat pengajian subuh, enggak ada yang datang, bingung Ustaznya. Aku terkejut lah, oh ya lah Pak, aku pikir ada juga begitu Pak, enggak tahu lah aku di sini Pak, di sana. Di sini enggak tahu lah aku. Makanya saya pernah mengaji Pak, daerah Muhammad, saya bilang daerahnya, saya pernah mengisi pengajian, 2 biji yang datang, 2 biji, satu di sampingku, satu di sudut, laki bini. Apa enggak gini jantungku? Macam mana pun paten ustaznya kalau enggak ada jamaahnya, siapa mau kuceramahi Pak? Ku tengok waktu, ku tengok, jangan tumbang kawan, jangan tumbang. Kalau tumbang dia siapa kawanku Pak? Ku tengok, ditengoknya pula, tengok. Ku bilang lah, macam mana Pak? Cabut kami semua. Waktu sholatnya rame, ini Muhammad, waktu sholatnya rame, tapi butuh ilmunya tak ada.
Sering kadang-kadang gitu Pak, ya kan? Waktu sholat maghrib ramai 3 saf. Udah tahu dia ada pengajian ba'da maghrib, berpulangan semua. Itulah orang yang tak butuh ilmu. Jangan malu kita Bapak Ibu. Saya juga begitu kadang-kadang. Maaf kali saya belajar tawaduk itu banyak persoalan yang diajukan. Bukan belum tentu terjawab. Enggak. Saya pribadi Bang, nggak bohong saya. Kalau saya tak bisa saya jawab, saya telepon yang kawan saya ini. Dia tak mau dibilang guru karena satu sebaya Pak, ya kan? Sebaya. Ustaz, ini tadi ada orang bertanya Ustaz, kayak gini. Macam mana menurut Ustaz? Udah aku jawab, tapi belum pulang aku ini. Kira-kira jawabanku betul apa tidak? Betul. Ini ayatnya, buka kitabnya. Baru alhamdulillah Bu, jawabanku betul. Udah dijawab Ustaz nih. Iya Ustaz. Kadang-kadang kan payah kita sekarang. Saya pernah ada kejadian begini. Ustaz, ada orang ceramah katanya. Apa ceramahnya? Katanya ada orang, setiap orang yang bersetubuh malam hari, malam Jumat, maka sama pahalanya seperti orang berangkat umroh. Oh, aku bilang Pak, nggak tahu aku hadisnya Bu. Oh iya Ustaz, Ustaz kami yang ceramah. Jadi kalau dia mau ngajak bersetubuh umroh Oh enak kali, ku pikir kan. Ku tanyalah kawan ini, Ustaz ini. Oh tak ada. Mana ada hadis yang mengatakan seenaknya orang bersetubuh pahalanya seperti orang umroh. Sama juga begini bukan? Orang yang bersetubuh malam Jumat membunuh orang-orang kafir. Bagaimana mungkin pula membunuh orang kafir? Awak yang enak, orang tu yang terbunuh. Ini contoh. Jangan diakal-akali. Kita kadang-kadang Pak, gara-gara itu saya nggak malu, saya betul. Makanya makanya booming ustaz-ustaz yang pintar, Adi Hidayat, Ustaz Abdul Somad, memang udah di otaknya jawaban itu Pak. Setiap masuk kertas, ini dalam kitab ini hadisnya ini. Awak macam mana? Ya kan? Ustaz, apa hukumnya? Pernah lagi begini Bapak Ibu. Apa hukumnya Ustaz? Apa Pak? Hukumnya begini Ustaz. Apa? Pokoknya begitulah Ustaz. Apanya kawan aku pikir hukumnya begini. Masalahnya begitu. Pokoknya begitulah. Aku pun ya udahlah kalau begitu aku bilang. Jadi kalau pertanyaannya masalah akal, jawablah melalui akal. Dia nanya begini sebenarnya, Ustaz, apalah hukumnya Ustaz jika dia royal sama orang lain tapi pelit terhadap keluarga. Tapi ada ustaz ceramah katanya orang yang bersedekah kepada seorang suami memberikan belanja kepada istri samalah dikatakan dia bersedekah. Apakah perlu diucapkan ustaz suami memberikan belanja, ini sedekahku samamu ya? Oh, saya jawab Bapak Ibu, saya bilang, makna sedekah yang disampaikan Nabi terhadap suami memberikan belanja terhadap nafkah anak istri, pahalanya bukan bahasa ucapannya, pahalanya sama Allah berikan sedekah. Jadi kalau bapak Pak royal sama orang, berarti bapak bodoh, bapak banyak bersedekah sama orang, tapi sedekah yang wajib tak pernah kita pikirkan, itulah istri. Oh, kadang-kadang banyak laki-laki begitu. Oh, kalau di kedai kopi Bu, paling royal itu. Dulu, berapa? Udah. Rokoknya Bang, udah. Marah dia, udah lempar. Udah macam enggak berkawan kau. Datang bininya, Bang, lewat sate Bang, jangan makan sate deh ya. Perut kau enggak tahan. Itu banyak mericanya, pedas. Lemas bininya. Kau enggak bakso Bang, formalinnya. Penyedapnya banyak itu kata apa? Lemas. Jadi apa Bang? Ya udah tahan dulu, tahan. Makan malam mengundang gula. Makanya kau lemas. Aku Bang bukan karena gula aku lemas, kurang gula gara-gara Abang gitu. Nah, Bapak Ibu, ini dia. Jadi saya berharap hari ini carilah ilmu. Makanya Bapak Ibu, apakah makna orang berilmu ketika dia mengakui kebodohannya? Ketika dia gali kebodohan itu, dapat jawabannya. Seorang ulama mengatakan satu ungkapan yang sangat hikmah. Apa kata beliau? Al-muta'ammiqu fil ilmi kasabihi fil bahri, laisa yara arda wa la ya'rifu tulan wala arda. Orang yang memperdalam ilmu pengetahuan, mengakui kelemahan dalam kebodohannya, semakin dia perdalam ilmu pengetahuan ini Pak, samalah dia kayak seperti menyelam lautan. Ketika kau menyelam lautan, tak nampak daratan, tak nampak tepian, merasa kau kurang. Itulah mohon maaf, semakin kita belajar, semakin terasa kebodohan kita. Semakin kita berhenti belajar, semakin besar kita merasa orang pintarnya. Itu dia Pak. Maka kita yang mengaji ini Pak, mohon maaf, tahan-tahankanlah.
Belum tentu yang kuceramahkan lengket sama bapak. Belum. Pulang nanti, apalah ceramah satu bang? Pokoknya adalah aku dengan ngantuk kali aku tadi. Oh, tidur aku, nggak tidur aku. Kita buka mataku, tapi kosong isinya. Betul tak? Nah, jadi yang mengaji pun begitu pak. Ditengok nyanyi aku, tapi nggak ada, kok kosong. Sampai pulang, itu dia. Bapak Ibu yang saya hormati, apa hikmahnya Bapak Ibu ketika kita menuntut ilmu dengan baik? Ini saya sampaikan ungkapan Abdullah Al-Malik bin Marwan. Dia berpesan kepada anaknya. Jadi enggak ada ruginya belajar Pak dalam kondisi apapun. Apa kata Abdullah bin Marwan kepada anaknya? Ya bunayya, wahai anakku, ta'allamul ilma, pelajarilah ilmu. Fa in kuntum syadatan faqumtum. Kalau kau udah berilmu ketika orang berilmu itu orang yang kaya. Ketika orang yang berilmu orang kaya, maka kau akan unggul di antara yang lain. Contoh Pak, kalau ada orang kaya di sini, udah kaya, anak pejabat, rajin pula belajar, punya prestasi, lengkap sama dia. Itu yang pertama. Yang kedua, wa in kuntum wasata suttum. Ketika kau menuntut ilmu itu, posisinya dalam keadaan stabil, orang sederhana, maka kaulah yang menyelamatkan jalan hidupmu. Ini yang dasar nomor 3. Wa in kuntum suqatan ustum. Ketika kau menuntut ilmu, posisimu orang awam, posisi keluargamu orang susah, ustum, kaulah yang merubah hidup mereka. Paham apa? Kadang-kadang ayahnya tamat SD, mamanya tamat SMP, begitu wisuda anaknya hilang yang hina. Oh, walaupun tamat SD ayahnya beritahu kok anaknya S2. Walaupun orang tuanya tempel ban beritahu anaknya sarjana. Yang ngomong ini udah merasakan Pak. Ayahku sapam Pak, sapam jaga malam. Tapi anaknya semua kuliah, 2 anak pesantren. Oma aku jual genjer Bu. Jual genjer. Begitu kami berangkat kuliah ke Medan sampai 5 orang. Saya pesantren sampai 6 tahun. 2 dengan adik saya. Apa kata orang? Lawak, jangan paksakan kali lawak gara-gara anak. Belum tentu anak itu ingat sama awak. Jawab orang tua saya, aku hanya menjalankan perintah Allah sebagai orang tua. Wajib menyekolahkan anak-anakku. Terserah dia mau sampai mana. Itulah kemampuanku. Alhamdulillah. Begitu sarjana Pak, menangis loh Mak. Dil, yo Mak. Dulu Oma ngantar-ngantar genjer. Dititip Bu. Dititip di Kede. Sekarang dibilang orang, wah, betul lah uak ya. Walaupun uak tukang genjer pula udah sarjana anak uak. Hilang hina itu gara-gara anaknya ada yang punya ilmu. Apalagi ceramah sekarang Bu. Oh, anak siapa yang ceramah? Anakku ya Allah wak. Bersyukur kali lah wak, betul anak wak begitu ya Allah. Aku ya Allah anakku, 4 anakku ya Allah, jadi semua, jadi apa? Jadi hantu. Makanya tengok rezeki ini, semakin bapak sekolahkan anak bapak ibu, hilang hina orang dalam hidup kita, hilang. Yang dengki pun mulai, oh iya pula ya, makanya pelit dia pula, rumahnya pun nggak dibangunnya, atapnya pun bocor, papan-papan dindingnya, rupanya niatnya nyekolahkan anaknya. Begitu sarjana anaknya semua dapat kerja yang mapan, anaknya yang merubah rezeki orang tuanya. Mak, ayo berangkat umrah. Mak, ayo berangkat haji. Ya, ayo berangkat haji. Pegang tanganku, dulu tangan ayah ni, nah kerja bangunan, kapalan tangan ayah ni. Sekarang ku ayo ya. Ayo berangkat haji. Jangan dulu. Kenapa? Corona. Oh iya nanti ya, nanti. Jajaknya pula ayah dari corona. Coba. Jadi saya berharap Pak, jangan takut menyekolahkan anak apapun yang terjadi dalam hidup kita. Ini kata Abdullah Malik bin Marwan, ketika kau kaya, menuntut ilmu, punya ilmu, kayamu akan dianggap unggul. Karena Pak, orang kaya kalau tak ada ilmunya tetap dipuji orang. Contoh, Mak, si anu enggak sekolah mak lo, udah putus sekolah dia. Apa kata anaknya, sama mamanya? Ya wajarlah nak putus sekolah. Dia sekolah mau tak sekolah, sawit ayahnya 30 hektar di Langkat. Dia tahu kau. Kau mikir kau. Mikir kau. Enggak sekolah kau mau jadi apa kau? Sekolah aja kau enggak jadi apa-apa. Mama ini sekolah aja enggak jadi apa-apa. Makanya Bu, jangan jengkali anak ketika dia hari ini. Aku makku dari dulu bandel, saya pesan dulu bandel betul. Aduh malu saya Pak.
Kalau kawan-kawan jumpa di pesantren, jadi ustaz pula kau ya, doa sama aku. Asalkan marah sama aku, Bu, dibilangnya sama aku, mudah-mudahan kau jadi ustaz. Luar biasa, Pak. Asal marah dia dipeluknya aku, mudah-mudahan kau jadi ustaz. Jadi ustaz hari ini. Jangan ibu marah sama anak, ibu maki-maki. Kau mau jadi apa lah? Ya Allah, udah ke ayah kau hancur, ayahnya pula dibawa-bawakan. Ya Allah. Alah Tuhanku. Tapi sana pun hancur, Mak. Dia hancur, dia enggak sekolah. Dia tahu ruku ayahnya berapa biji dicemin-cemin ini. Kau ayah kau? Iya ya, Mak. Ya. Makanya sekolah baik-baik. Alhamdulillah. Itu dia, Pak, kan? Nah, ketika kita kaya, tak pernah dihina orang itu. Nah, yang terakhir Bapak Ibu, apa pesan Ali bin Abi Thalib kepada kita? Was-sabru minal imani bimanzilati minal jasadi wal imana liman sabara lahu. Orang yang bersabar meningkatkan kualitas iman, karena puncak keimanan itu seperti tubuh. Di mana Bapak Ibu? Seperti tubuh, kepala antara badan. Kalau terputus kepala, puncak iman akan hancur. Badan juga begitu. Macam mana, Bu, kalau orang berbadan tapi tak berkepala? Macam mana? Jelek kan, Bu? Begitulah kita dalam pandangan Allah. Makanya, Pak, macam mana kualitas iman kita hari ini? Ada yang naik, ada yang turun. Lagi naik-naiknya duluan ke masjid, ada. Lagi turun-turunnya di luar, tak masuk ke masjid, ada. Ada pula lagi hancur-hancurnya, lewat masjid pun tak mau dia, mutar belakang dia. Kenapa? Rupanya musuhnya depan pagar nampaknya. Pindah penjit waktu ada. Imannya lagi-lagi parah-parahnya itu. Maka iman manusia kadang naik, kadang turun. Maka kita berharap Bapak Ibu, iman kita stabil. Kalau naik tak turun-turun, malaikat. Ya kan? Kalau turun tak, kalau naik tak turun-turun, naik tak turun-turun, itu Nabi. Tapi malaikat stabil, kan? Kita kadang naik, kadang turun. Orang fasik turun tak naik-naik. Itulah dia. Makanya saya pernah, Pak, mengajak orang sholat. Ini di kedai kopi. Orang bicara iman, Pak, bukan di masjid, di kedai kopi. Oh, kau dah bicara agama di kedai kopi, dialah ulama. Kadang-kadang malu kita. Sebelah kita bukan satu agama dengan kita, bahas kurban di kedai kopi. Entahlah, aku kurban semalam biar tahu hancur-hancur kali. Nah, kecil-kecil kali. Aduh, 1.200.200 biar tahu. Kalau lembu pun nggak nyampe 80 kilo. Oh, datang pula sebelah. Itu BKM-nya pemain lama itu. Oh ya, itu pemain lembu dari dulu tuh. Makanya ada familinya di Bahoro. Makanya itu dibuatnya. Oh ya, mulailah kompor. Yang diceritakannya ini persoalan agama di mana? Yang nggak pada tempatnya. Ini yang buat hancur iman kita, Pak. Terobsesi dengan godaan-godaan lingkungan. Macam mana caranya, Ustaz, biar iman kita stabil? Ada 3. Pertama, pilihlah kawan kita bergaul siapa. Jadi kalau ada kawan kita, Pak, bang, singgah kita, bang, lagi naik kereta ini atau lagi nukang, bang, udah asar, bang, nanti itu turun dulu, bang. Nanti belum tentu awak hidup ketika di atas sana, turun dulu. Oh, kau banyak kali cerita kau. Kau kan dulu. Allahu Akbar. Itu dia. Ada kadang-kadang kita terbalik. Awak yang tergoda, udah mau singgah ke masjid, bang, singgah ke masjid, bang, nanti ajal itu, masih banyak masjid. Ini bang, masih, bang, nanti masih. Baru jam 5, kau ada saja kau. Terakhir tinggal asar. Berarti iman kita turun gara-gara kawan kita yang tak membangkitkan kualitas iman kita. Maka mengaji ini, Pak, kalau ada orang yang heboh, bang, jangan lupa wirid, bang, ya. Jangan pernah kita anggap dia sok suci. Itulah kawan yang baik. Tak ada yang mengingatkan kita di WA, Pak. Datang masuk WA-nya. Jangan lupa hari ini pengajian kita di Masjid Nurul Ikhlas. Mudah-mudahan kita hadir bersama. Tiap hari diingatkannya. Alhamdulillah, inilah orang-orang yang membenahi iman kita. Ya, Bu, ya. Ibu kalau merepet bapak masalah ibadah, syukur. Saya pribadi, Pak, merubah iman kita ini kadang-kadang harus orang-orang terdekat. Kadang-kadang karena merepetnya bini bapak, makanya kadang-kadang mau ke masjid. Sholatlah, bang, asyik handphone aja, letak dulu. Kau kok ngamuk kau? Aku malu nengok abang, bang. Asyik udah tua kayak gini nggak berubah, bang. Tinggalkan apalah dulu. Asyik handphone aja pun lupa, bang, semua. Diamlah kau. Kenaklah kau nanti. Waktu pun bercampur gondok yang sholat tuh, kayak robot lah. Jangan. Mohon Bapak Ibu, awak ustaz ni belum tentu bisa awak benar iman awak kalau tanpa orang lain, belum tentu. Saya pribadi begitu, Pak, enggak bohong saya. Kadang-kadang mau tinggal, enggak apa-apa dulu Mas, Bang. Yang penting jangan abang langsung ceramah. Malulah awak. Datang awak begitu ceramah belum sholat Isya. Saya enggak malu saya, Pak. Kenapa? Macet di jalan. Alhamdulillah, kesasar pula kelewatan sampai ke ujung aku tadi.
Coba, kenapa? Kalau enggak merepet bini awak gara-gara tak berawat, sama dengan ibu. Dek berjilbab lah dek. Kau aku tengok kadang-kadang udah rambut kau gundul di tengah, warna rambut kau udah 3 warna, putih di tengah, hitam di samping, merah di depan. Oh, kayak merah putih ya? Iyalah, karena baru 17 Agustus, makanya kulain warnanya. Udah, abang pun banyak kali cerita abang, lebih parah abang, bukan lebih parahnya. Kita udah tua-tua, apa mau dikejar lagi? Datanglah ke masjid. Kau nggak datang nanti kau dek, nggak ada perempuan di masjid loh. Ada aja kau. Biasanya paling berapa orang perempuan? Padahal datang ibu nih, walaupun oyong-oyong dia datang ke masjid. Ditanya, mau kemana kak? Pengajian. Biasanya kakak nggak datang, abang kau merepet di rumah merepet. Datang dia. Sama kayak kita bahari. Makanya yang kedua, carilah majelis yang mendengarkan nasihat, terbuka hati kita. Ini dia Pak. Alhamdulillah daerah kita ini masih banyak pengajian. Kan masih banyak pengajian. Subuh Ahad ada. Tiap subuh Ahad datangi. Karena Bapak Ibu begitu ramai dengan orang-orang soleh, semangat iman itu semakin bertambah. Allah begini putih-putih semua. Apa enggak enak awak jumpa di surga dengan sahabat-sahabat awak solat subuh. Masya Allah. Kalau teman dalam iman Pak payah dicari. Kalau teman dalam mengundang dosa berserak di luar sana. Berserak. Sehingga dulu bang. Kemana bang? Wirid. Allah. Ngapain? Sini aja. Ini kita ngopi. Dua-dua batang. Nggak singgah waktu. Ngopi dia. Cobalah. Makanya kita berharap Bapak Ibu. Inilah pesan Ali bin Abi Thalib kepada saya dan kita semua. Saya hanya menyampaikan pesan beliau. Dan kita juga sama-sama mengamalkan. Pertama tadi. La yarzu abdun illa rabbah. Jangan kau berharap kepada orang. Berharaplah kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang terlalu berharap kepada seseorang, harapan kita tak pernah ditunaikannya, maka yang timbul adalah kekecewaan. Tapi kok sama Allah Pak, maka Allah akan memberikan harapan kita lambat laun, walaupun tak segera, pasti Allah kabulkan. Makanya saya Bapak Ibu, kadang-kadang begitulah saya berharap Pak, berdoa ya Allah, kasihlah aku anak yang soleh. Lama saya berumah tangga, udah 8 tahun, belum Allah berikan rezeki. Udah berobat, bolak-balik berobat Pak. Makan toge, bolak-balik aku makan toge. Muntah aku nengok toge itu, betul. Kadang-kadang udah kayak toge aku, kepala besar, badan kecil. Berharap Pak, belum dikasih Allah. Berkusuk, udah hampir berapa puluh tukang kusuk kubu. Allah, Ustaz Ja'far ini, Ustaz Ja'far Qori Internasional. Di sana Ustaz bagus tukang kusuk. Datang aku ke situ, berkusuk aku, dia pula yang beranak. Aku belum beranak juga. Coba. Jangan salahkan tukang kusuknya. Kita berharap melalui dia yang menentukan Allah. Begitu, berobat juga begitu Bu. Kemana Pak berobat? Ke sana katanya orang pintar. Lalu ya, macam mana berkurang? Apa yang berkurang? Duitku yang berkurang. Besok datang lagi ya. Besok datang lagi ya. Bolak-balik di bodoh-bodohnya aku biar tahu kau. Datang aku cuman aqua. Abang gak gembung biniku. Dia tahu kau, gembung asyik minum aqua yang besar pula. Ini orang yang tak yakin sama Allah. Melalui belum tentu doa saya Pak. Makanya saya tanya bapak kami, saya ceramah selalu sampaikan, mohon doanya Bapak Ibu, mudah-mudahan entah doa siapa yang Allah kabulkan malam ini, Allah berikan saya keturunan. Amin. Itu di mana-mana saya sampaikan. Kenapa? Itulah harapan kita sama Allah melalui doa-doa orang yang soleh. Itulah yang kita minta. Jangan malu. Tapi kalau kita berharap, banyak orang berharap melalui perantaraan manusia, kecewa. Udah banyak kawan saya Bu, tabung, udah dicobanya 60 juta 3 kali gugur. Coba lagi, ada jamaah saya penyakit asma, Muhammad berangkat ke Pinang, hanya makan labu kuning sembuh. Macam-macam cara Allah. Cuman dia tengok kita, seberapa besar aku tengok kau berharap sama aku berdoa. Ku tunggu kau Abdil, 8 tahun belum apa-apa kau. Nanti ku tunggulah berapa bulan ini. Mudah-mudahan doa kita dikabulkan Allah. Begitu harapan kita. Jangan marah kita sama kayak pemerintahan ini. Jangan salahkan Zok. Jangan salahkan itu. Qalqalah Zok. Jangan kalau berharap kita sama dia, sakit hati kita Pak. Selama dia presiden kita takut, sakit otakku kita takut. Ada jamaah saya jual lontong. Aku tanya, wah macam mana Wak? Selama Jokowi, selama dia presiden, nggak ada yang beli. Apa kaitannya lontong Wak itu sama Jokowi? Apa kaitannya? Jokowi pun nggak tanda sama Wak itu kalau dia jual lontong. Berharap sama Allah. Kadang-kadang tengok jualannya sama-sama jual lontong. Sama-sama pinggir jalan. Kadang-kadang yang Allah coba, keretanya parkir depan jualan kita, tapi beli di jualan orang. Kalau orang yang nggak ada imannya, jangan begitu. Kau boleh di sebelah, parkir di kedaiku. Ini nggak punya iman.
Tapi kalau ada iman, bang, parkir di situ dia, nggak apa-apa lah. Kadang-kadang begitu juga orang beli sama kita, parkir di kedai dia, belinya di kedai kita. Allah coba hari ini, parkirnya di kedai kita, beli sama kedai di samping. Kau jangan berharap kalau dia singgah di rumahmu, belum tentu. Aku pernah begitu Pak, waktu jaga masjid, berharap kali aku nggak datang khutbah Jumatnya. Kenapa? Biar ada uang tambahan. Namanya mahasiswa. Aku udah pakai sorban laku, gaya laku. Ku tengok jam 5 menit lagi. Kalau nggak datang cair. Namanya anak perantau, kan? Berharap-harap lah. Aku berondok-berondok lah. Jangan datang ya Allah, udah pahit kali ini. Aduh, kajian pun belum. Kata BKI masih minus. Begitu Muhammad mudah mau naik khutbah Jumat, mudah ajan, datang ustaznya. Assalamualaikum. Gagal proyek kupikir. Itulah kalau berharap sama makhluk. Ya, jadi jangan berharaplah sama Allah. Yang kedua, jangan takut sama siapapun. Kau cukup takut terhadap Allah dan terhadap dosa-dosamu. Yang jangan kau takut macam mana perbuatan orang lain. Takutlah kau perbuatanmu diketahui oleh orang lain. Dan tak ada target kita Pak, macam mana kita tahu dosa orang. Tapi sadarilah dosa kita, banyak yang tak tahu orang dari kita. Itulah yang harus kita sadari. Yang ketiga, wala yastahi zahirun ay yas'ala amma la ya'lamun. Amma la ya'lam. Ketika kau jangan malu bertanya apa yang tak tahu kau. Maka alhamdulillah Bapak Ibu, mulailah kita bertanya apa yang tak kita tahu. Insyaallah dengan cara ada 3. Ada orang bertanya Pak, model pertama, dia tahu tapi ngetes pengetahuan orang. Hati-hati. Nah, Ustaz, apa kayak gini Ustaz? Padahal tahu dia jawabannya. Dia hanya ngetes jawaban dari kita. Ada enggak ilmu kawan? Ini orang yang sangat tak layak dijadikan sebagai acuan kita, sebagai orang yang bertanya. Pertanyaan yang kedua modelnya, memang tak tahu dia. Walaupun menurut kita pertanyaannya lemah, jangan jengkali. Memang tak tahu dia. Bahwa ini pertanyaannya enggak berkelas, jangan berkelasnya. Dia yang butuh jawaban kita, jangan jengkali pertanyaan dia sama siapa. Yang ketiga Pak, dia bertanya mendapatkan solusi, bukan hanya untuk ditengok orang sebagai penanya, sama-sama orang berilmu. Maka yang 3 ini, ambillah yang nomor 2. Betul-betul tak tahu kita yang kita tanya, kita berharap ada jawabannya. Ketika dapat jawabannya, kita akan mengamalkannya. Yang keempat adalah wala yastahi alimun idza su'ila amma la ya'lam ay yaqula Allahu a'lam. Ketika kau ditanya, kau seorang yang alim, ahli ilmu, ahli agama, ahli fikih, kaulah pakar ulama, kaulah pakar fatwa, kaulah pakar semuanya. Tapi ketika ada orang bertanya, pertanyaannya tak bisa kau jawab, maka jangan kau malu mengucapkan kalimat Allahu a'lam. Allah yang lebih mengetahui. Itulah jawaban indah dari Ali bin Abi Thalib. Yang keempat adalah, yang kelima, sabarlah dalam menjalankan kualitas iman. Karena asalkan menjalankan kualitas iman penuh dengan tantangan dihina, tantangan dicaci, tantangan mencari muka, semua akan mengadu sama kita. Allah, bentar aja itu rajin mengaji. Allah, bentar aja jamaah itu. 2 hari lagi nggak jamaah lagi itu. Biarlah orang mengatakan itu. Yang penting kualitas iman kita harus kita proses dengan baik dan penuh tantangan, penuh rintangan dan penuh pengorbanan. Begitulah Bapak Ibu sahabat-sahabat Nabi dulu. Bilal bin Rabah diletakkan batu besar di dadanya, imannya tak goyah, tetap dikatakan ahad. Fuqaiha, nama panggilannya Aflah, dia dilempar dia di hamparan tanah gersang Makkah. Lalu Muhammad diambil air, lalu disiramkan ke matanya. Begitulah dipijak-pijak, tapi dia mengatakan Allah tetaplah ahad, tidak ada yang lain. Proses imannya luar biasa, pengorbanannya. Kita Pak, tak ada yang begitu sampai kita korbankan. Kita hanya kadang-kadang malas yang kita kedepankan, dan kita pun akan jauh dari keimanan. Mudah-mudahan bermanfaat. Jadikan pengajian ini metode kita meningkatkan kualitas iman. Jadikan pengajian ini merubah diri kita lebih baik lagi ke depan. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.